Air Hidup, Renungan Harian Rabu 11 Maret 2020. Urapan Tuhan menghasilkan kuasa. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Tengkuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Yesaya pasal 10 ayat 27. Sebelum naik ke surga, Kristus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Roh Kudus yang disebut janji Bapa ini telah digenapinya pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Setiap orang percaya harus memiliki kerinduan besar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kuasa Roh Kuduslah yang mampu membebaskan semua belenggu dan kuk dalam kehidupan semua orang. Dengan pertolongan Roh Kudus, setiap orang percaya dimampukan untuk mengerjakan panggilan Tuhan dan akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes pasal 14 ayat 12. Tanpa Roh Kudus, kita takkan bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika hendak terangkat ke surga, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Artinya Elisa merindukan urapan yang sama yang dimiliki Elia. Urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup seseorang secara permanen. Semasa melayani di bumi, Kristus dipenuhi oleh urapan dari tempat yang maha tinggi, yaitu surga. Sehingga di setiap pelayanannya, ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan heran dan ajaib. Urapan inilah yang menarik banyak orang untuk berbondong-bondong datang kepadanya. Di mana Kristus berada, di kemah pun Kristus pergi, di situ pasti banyak orang mengikuti dia dan diubahkan hidupnya. Yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, dan yang terbelenggu kuasa gelap dilepaskan. Pelayanan Kristus selalu berdampak dan dipenuhi dengan urapan surgawi, karena ia selalu bersekutu dengan Bapa. Kita pun dapat mengalami urapan Roh Kudus-Nya asal kita senantiasa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kekariban dengan Tuhan, kita tak akan mengalami kuasanya, sebab urapan dari Tuhan bisa lenyap bila kita jarang bersekutu dengan si pemberi urapan itu dan taat melakukan kehendaknya. Akhir kata, tanpa penyertaan Roh Kudus, pelayanan kita tak akan menghasilkan kuasa. Salam, kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara memainkan piton. Jadi saya pegang piton, cara memegangnya. Ya, ini dia. Jadi pegang di bawah, di ujung, tapi jangan sentuh dengan dia lidahnya. Ya. Setelah bunyi bagus, sudah kita main langsung. Jadi
Jangan taruh di gigi tapi di luar, di bibir, biar bunyi bagus. Jadi memangnya itu pakai lidah, biar bunyi bagus. Ya begini. Ya. Terima kasih.